Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan moto? Kita berjumpa lagi di channel Mobil 49. Kali ini kita berjumpa lagi dalam sesi sharing. Topiknya yaitu adalah hal apa saja yang perlu kita lakukan setelah membeli mobil second ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita setelah membeli mobil second, terutamanya untuk pemakaian, misalnya biar puas kita pakai, biar ada kendala ketika kita menggunakannya di jalan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita wajib mengecek kembali oli mesin pada mobil yang kita beli, walaupun tertera pada label pergantian olinya ataupun catatannya itu masih jauh. Itu perlu diperhatikan olinya, karena gini, oli rata-rata yang semi ataupun yang belum full sintetik itu pergantian olinya setiap maksimal 5.000 ya. Namun perlu kita perhatikan, selain dari jarak tempuh, itu ada juga yang namanya waktu atau durasi pemakaian. Itu disarankan jangan terlalu lama oli digunakan. Kenapa demikian? Karena jika terlalu lama, oli pada mesin mobil dapat menyebabkan kondisi pada ruang mesin Anda menjadi berkerak ya, ataupun lengket oli-olinya. Nah gini, ketika oli sudah digunakan, itu otomatis oli sudah terbakar. Seperti contoh, kita sudah menggunakan 2000 km dalam waktu 4 bulan. Jika kita merunut kepada 5.000, maka masih ada sisa 3.000 km yang masih bisa digunakan. Namun jika kita paksakan menggunakan itu sampai dengan setahun, maka nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan ruang dari mesin Anda itu menjadi berkerak. Bisa dibuka nanti penutup atas dari mesin, itu akan terlihat bahwasanya oli yang hitam tadi itu menguap ke atas itu dan lengket di dinding-dinding dari mesin mobil Anda. Selanjutnya perlu diperhatikan tadi, jika oli mobil semi sintetis itu 5.000, yang full sintetis 10.000. Lebih baiknya jika kita menggunakan mobil hari-hari, dia per 4.000 sudah bisa diganti olinya. Namun jika mobilnya memang berhenti, jangan lebih dari 6 bulan lah kalau bisa. Disarankan yang lebih dari 6 bulan untuk diganti olinya. Selain oli mesin yang kita periksa pada mobil, soalnya ada oli transmisi, baik itu yang manual maupun yang matic. Itu tolong diperhatikan, jangan hanya dicek dari stick atas saja, karena jika oli transmisi lebih bagus dicek dari bawah, karena dia terkadang mengendap di bawah. Saya pengalaman kemarin, saya cek oli matic mobil di rumah yang kita gunakan, di atas masih lumayan olinya, namun ketika kita buka dalamnya, waduh, pekat hitamnya ya. Selanjutnya perhatikan juga oli gardang. Itu jika mobil Anda menggunakan sistem penggerak roda belakang seperti Avanza, Rush, Innova, itu perlu diperhatikan oli gardannya. Jangan sampai nanti pinion dalamnya termakan, itu menyebabkan bunyi dengung ketika mobil Anda kendarai ya. Untuk oli transmisi itu jika manual dalam berapa ya? Yang lebih lah 70.000. Atau dicek saja jika memang sudah terasa ketika perpindahan gigi kurang halus, sebaiknya diganti saja. Soalnya untuk oli matic disarankan maksimal 40.000 diganti. Tujuannya ketika oli matic Anda masih maksimal atau masih optimal untuk kinerjanya, maka tarikan mobil Anda akan halus dan juga efisiensi Anda akan lebih baik ya. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan setelah oli? Itu perlu diperhatikan juga baterai, apakah baterainya masih prima. Itu dicek, ada pada baterai biasanya ada indikator pada baterainya, diperhatikan itu di bagian atas ada itu bulat ya, dilihat itu apakah masih biru warnanya ataupun sudah agak redup.
Jika itu baterainya bisa diisi ulang, perhatikan air baterainya jangan sampai kurang. Itu menyebabkan voltase ataupun tegangan pada aki mobil Anda kurang, itu cepat tekor ya. Selanjutnya apalagi kita perhatikan pada ban. Ban juga perlu diperhatikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, ketika Anda menggunakan mobil untuk mobilitas yang tinggi, untuk hari-hari, apalagi untuk lintas kota, itu perhatikan ban. Karena apabila mobil Anda menggunakan ban yang sudah mati ataupun expired, dimana ban itu jangka waktu makaiannya itu 5 tahun, ada kodenya di ban, bisa dilihat. Jadi jika lebih dari 5 tahun, maka ban Anda akan keras dan itu akan susah mendapat cengkraman ketika kondisi hujan. Oke, untuk hari ini mungkin 3 hal ini yang bisa saya share. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.